Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang exception handling. Exception di sini diartikan pengecualian. Pengecualian di sini dikhususkan bagi program yang terdapat error karena runtime ataupun saat user mengoperasikan program, dan kalau ada error biasanya akan menghentikan program atau men-stop running program. Nah, yang di sini cukup berbahaya karena kalau program yang sedang di running atau sedang dijalankan oleh user itu ada transaksi. Jadi jika ada transaksi kemudian error menghentikan program, nanti kita akan kehilangan data transaksi itu. Nah, untuk menangani itu kita akan gunakan exception handling. Jadi kita kecualikan error yang dimaksud supaya program tidak berhenti. Nah, namun error yang dieksekusi ataupun error yang di exception ini tidak kita abaikan begitu saja, nanti kita tangani. Makanya di sini digabung dengan kata handling, yaitu penangani exception. Nah, dengan penanganan exception ini kita gunakan sintaks ataupun blok-blok program try, catch, dan finally. Nah, kita lihat definisinya. Jadi jika ada sebuah statement dan itu kita menduga berpotensi terjadinya bug atau adanya error karena mungkin salah user dalam mengoperasikan atau mungkin ada salah dari hardware program itu sendiri yang memang menyebabkan error dan sampai men-stop program. Nah, dengan exception ini tadi program tidak akan berhenti tapi akan tetap ditangani kesalahannya. Nah, di sini kita gunakan syntax try untuk mencoba sebuah program statement apakah mungkin ada error atau tidak. Ya, maksudnya ada potensi terjadinya error atau tidak. Misalkan hanya input atau misalkan ada masukan, bisa saja user typo dalam memasukkan program atau memasukkan inputnya, atau mungkin ada beberapa input yang memang tidak sesuai. Nah, di sini kita gunakan try untuk menangkap kemungkinan terjadinya bug atau kemungkinan adanya bug. Jika bugnya ada gitu ya, ini gambarnya berseru atau orang yang sedang berseru, oh ternyata ada bug. Nah, bug ini akan di catch di program block ini. Nah, blok program catch ini memang gunanya untuk menangkap bug yang ada ini. Jadi bug yang ada tidak mengganggu program, tidak menghentikan program tetap running dengan penanganan tersendiri yang di catch ini nanti. Kemudian finally di sini digambarkan dengan pengguna yang sukses untuk menghadapi bug, ya, memusnahkan bug gitu ya. Memang program ini kalau tidak dimusnahkan atau tidak ditangani akan tadi menghentikan program. Ini cukup berbahaya tadi ya. Nah, di sini contoh kita buat program Java sederhana. Ya, di sini ada dua variabel x dan variabel y. Ya, ada dua variabel x dan y, x-nya 10, y-nya 0. Kemudian ada variabel z dengan hasil bagi x dan y dan akan dicetak hasilnya. Ada sum of x plus y equals. Nah, di sini kemungkinan apakah ada error? Ya ada, karena ini sudah di-compile ternyata ada error arithmetic exception slash by zero atau pembagian by zero, define by zero. Ini tidak boleh ya dalam matematika, aritmatik pembagian 0 ini tidak boleh. Nah, jika ini di-compile hasilnya seperti ini, dan ini akan menghentikan program. Apa? Karena memang tidak akan diproses dan tidak akan ada outputnya. Nah, mungkin memang benar tidak ada outputnya atau ada error, tapi untuk user biasa ataupun user yang tidak mengerti apa sih artinya exception, in treat main, java.lang.arithmetic exception, define by zero, ini apa sih? Jadi untuk menangani seperti ini, program tidak berhenti, tidak terkesan errornya fatal. Nah, kita gunakan exception. Exception ini kita try yang tadi aritmatiknya, x dibagi y. Mungkin ada salah input di user, variabel x, variabel y ini, jadi ada pembagian 0. Atau ada pembagian yang tidak boleh terjadi. Pembagian 0 ini memang tidak boleh terjadi, tapi kita kecualikan dan kita berikan pesan yang lebih
dimengerti user. Nah, di sini kita try int z x dibagi y. Ini yang kita try. Kita cobakan. Nanti kita lihat ya tadi ya, kita lihat apakah ada error atau tidak. Kalau ada error akan berseru dan ditangkap errornya oleh sintaks cat arithmetic exception. Nah, ini jenis sintaks exception khusus untuk arithmetic. Jadi kalau ada perhitungan matematik yang tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, maka akan masuk ke sini dan ditangkap. Gitu ya. Nah, jika sudah tertangkap, kita berikan pesan. Kita kembalikan pesannya, yaitu pembagian 0 tidak diizinkan. Nah, di sini tanpa finally, sudah cukup. Ya, minimal harus ada try dan catch. Try itu mencoba program yang mungkin diduga akan ada error, akan ada yang error fatal. Catch ini akan menangkap apa errornya. Gitu ya. Errornya ini kemudian akan dikembalikan dalam bentuk notifikasi yang lebih baik gitu ya. Nah, di sini kalau di-compile hasilnya programnya running. Ya, programnya berhasil running, berhasil mengeluarkan output dan tidak berhenti di tengah-tengah. Tapi error, yaitu pembagian 0 tidak diizinkan. Nah, dengan output seperti ini kan lebih dimengerti atau lebih baik karena programnya tetap running, tetap menghasilkan output dan paling tidak stop atau tidak berhenti di tengah-tengah. Nah, untuk sintaks full ini ya kita lihat bloknya try blok ini akan diisi perintah atau statement yang mungkin berpotensi terjadinya error. Ya, ada catch. Nanti ini akan ditulis aksi apa yang akan dijalankan jika tertangkap exception yang dimaksud ya. Nah, catch yang kedua ini kita bisa membuat catch yang kedua. Mungkin catch 1 tidak tertangkap, catch 2 mungkin tertangkap. Nah, di sini bisa sama ya, ditulis aksi apa yang akan dijalankan jika catch-nya terpenuhi atau tertangkap, dan finally ini sebenarnya exception yang akan selalu dieksekusi. Ya, jadi apapun kejadiannya, finally ini akan dieksekusi. Nah, jadi bisa dua itu ya. Nah, contoh lain ini ada algoritma flowchart-nya ya. Pertama akan dieksekusi try block tadi ya, yang di blok try tadi. Jika tertangkap, kan cari dieksekusi. Nah, jika tertangkap akan dilempar ke exception yang mana. Kalau memang ada banyak gitu exceptionnya. Kalau cuma ada satu, ya akan dilempar ke exception 1. Nah, di sana akan menjalankan catch block yang ada di exception 1. Ya. Kalau tidak, mungkin ada exception yang lain, ada catch yang lain kalaupun tertangkap akan dikerjakan, dan terakhir akan mengeksekusi finally. Jadi finally ini akan selalu dieksekusi jika catch-nya ketemu. Ya. Nah, contoh lain misalkan pada array, kita lihat program ini int ada array dengan variabel namanya a, kemudian integer 5. Dia sudah memberikan 5 indeks. Kemudian kita isi A dengan indeks kelima sama 100. Jika di compile, ternyata error. Errornya ini adalah array index out of bound exception. Nah, kita yang sudah mengerti algoritma pemrograman, pasti kita tahu nih, array indeksnya out of bound. Jadi sudah indeks array-nya sudah melebihi batas ya. Yang diminta 5 indeks. Tapi di input indeks ke-6 atau indeks yang subscribe-nya 5 ini melebihi. Ya, jangan lupa untuk indeks array dimulai dari 0. Ya, jadi jika kita programmer, ya programmer always counting by 0. Jadi array indeks yang kelima itu indeksnya 4. Nah, jadi kalau kita isi indeks 5, ini akan melebihi batas array. Ya, jadi ini contoh ada error yang dapat di exception. Karena error yang biasa ini kelihatan ya exception-nya. Nah, untuk menangani itu, tadi kita dapat bantuan dari errornya. Di sini ada array index out of bound. Kita gunakan di sana. Apa yang kita try? Yang kita try adalah pengisian nilai ini. A yang kelima atau A indeks 5 sama dengan 100. Ini yang kita jaga atau kita coba apakah mungkin ada error atau berpotensi error
atau tidak. Ya misalkan iya, ini berpotensi error. Maka ini akan di try, kemudian catch-nya adalah array index out of bounds exception E. Nah, jika ada error yang berkaitan dengan array index out of bounds, maka akan ditangkap. Jika tertangkap, maka akan menampilkan index array tidak ada. Nah, ini lebih baik karena programnya running, programnya tidak masalah, dan programnya tidak terhenti, tidak error yang tidak yang ilegal gitu ya, karena ada error yang stop program, jadinya programnya tetap running. Nah, untuk outputnya ini index array tidak ada. Array yang kelima atau indeks 5 itu tidak ada, artinya sampai ke 4. Tadi programmer always counting by 0. Nah, apalagi sih exception yang ada? Anda bisa cari tahu lebih banyak exception yang sudah disediakan di Java. Nah, ini sekedar info statistik ya dari top 10. Ada 10 top 10 exception type yang sering muncul atau sering digunakan. Ya. Bahkan nanti kalau Anda buka website ini survei tahun 2018 ya, sudah cukup lama, tapi kita bisa melihat macam-macam exception bahkan yang sering digunakan. Ya. Di sini ada null pointer exception, ada number format exception, sampai ke innovation target exception. Masih banyak lagi, silakan Anda cari exception, jadi memudahkan Anda jika ada error, program tidak berhenti, tidak men-stop program. Tadi bahayanya jika itu transaksi, maka Anda akan kehilangan data transaksi. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.